Lai ini adalah orang yang kredibel dan pada saat itu digunakan sebagai saksi ahli di kasusnya Jessica Wongso pada saat itu ya. Yeah. Pakar dan ahli, sudah bukan kaleng-kaleng lagi. Iya, berarti ya wajib dipercaya itu udah. Iya. Karena itu dibutuhkan ilmu yang sangat mendalam. DVR itu sudah kosong, berarti data yang DVR itu kapasitasnya ya saya baca itu 900 GB itu kosong. Yang tersisa adalah flash disk yang berukuran 32 GB. Bayangkan. Sementara ya di BAP saksi ahli Muhammad Nuh Al-Hazar ya untuk video yang sama atau file yang sama, kamera yang sama, pukul yang sama, itu lebarnya menjadi SD. Resolusinya menjadi SD. Standard definition, mekanismenya adalah seperti itu. Yang paling sederhana adalah baris genapnya dihilangi, maka lebarnya tinggal setengah kan. Pada saat kejadian Verdi Sambo itu CCTV bisa didapatkan bahkan sampai di jalan-jalanan aja bisa didapatkan. Dan bukan dari rumahnya dia. Artinya itu secara fisik ya dirusak ya. Iya, dulu secara fisik artinya jauh lebih mudah, barangnya ada. Itu data saya dapatkan dari BAP-nya. Nah, itu kan setelah CCTV 9 langsung 15. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke, di episode kali ini diarinya spesial. Pokoknya kalau bertiga spesial. Aku perkenalkan ya, Diare, Dia dan Re. Nah, dianya kali ini adalah Bang Rismond Sianipar, ahli digital forensik dan computer vision. Oke, apa kabar Bang? Sehat? Baik, sehat. Makasih udah datang Bang. Ya, terima Waktunya kasih, sama-sama. jauh-jauh datang. Dan ada suamiku Bang Pablo Benua, selaku lawyer, advokat juga, yang nanti kita ngobrol-ngobrol, diskusi santai, ya kan? Ini Tapi kayaknya nggak bakal santai deh ini. Nggak bakal santai ya. Serius ini. Santai versinya Diare itu seperti apa gitu kan? Kita sebelum ngebahas lebih jauh, kan di sini sebagai ahli digital forensik dan computer vision, tolong dijelaskan biar netizen juga paham dulu nih. Fokus bidangnya Bang Rismond itu seperti apa? Oke, yang paling sering digunakan di publik kan itu forensik digital ya. Padahal di dalamnya itu ada sekitar 9 cabang ilmu. Ya, salah satunya itu komputer forensik, berikutnya database forensik, ada IoT, ada mobile dan multimedia forensik. Nah, itu spesifik ya, jadi satu orang bisa jadi atau hampir pasti itu tidak bisa menguasai semua, jadi harus salah satu untuk mendalam. Nah, Spesialisasi ya. spesialisasi. Nah, bidang saya di multimedia itu, karena ketika saya kuliah dulu tahun 94 ya di Teknik Elektro UGM itu saya di bawah bimbingan oleh Profesor Dr. Adi Susanto. Di situ saya mulai dikenalkan bagaimana data satu dimensi atau sinyal atau yang kita kenal dengan sinyal audio, dan berikutnya saya diajarkan juga dengan sinyal 2 dimensi, citra atau frame, dan yang 3 dimensi yaitu video. Video itu data 3 dimensi. Nah, disitulah saya menceburkan diri ya mulai tahun 94 sampai sekarang. Itulah ilmu yang spesifik yang saya ketahui dan hanya itu, tidak ada di luar itu gitu. Jadi ketika saya mendapatkan beasiswa Monbu Kaguso oleh pemerintah Jepang, ya S2 dan S3, itu saya juga melanjutkan itu di bawah bimbingan Profesor Dr. Hidetoshi Miike. Nah, di sana saya melanjutkan untuk belajar tentang bagaimana menguji bidangnya itu namanya video authentication atau autentikasi video digital, di mana di dalamnya kita menguji apakah video tersebut asli atau sudah mengalami forgery. Forgery itu pemalsuan. Jadi di dalamnya bisa jadi ada penyisipan frame, penyisipan objek-objek, manipulasi digital. Semua kita pelajari di situ dan itu merupakan disertasi saya. Di situ
saya menggunakan sebuah algoritma ya, karena sinyal ya satu dimensi, data satu dimensi, dua dimensi, citra dan video digital itu tiga dimensi, itu penuh dengan perhitungan matematika kompleks karena dia melibatkan tatanan matriks. Kalau pernah belajar matematika ya di SMA atau SMP. Nah, jadi perhitungan atau komputasi kompleks yang digunakan untuk memproses citra dan citra dan video digital itu semua berbasis matriks. Ada perkalian matriks, ada pengurangan, ada determinan, ada inversion ya, invert dan segala macam. Berarti kalau pada saat mau menganalisa satu video itu berarti ada tools yang digunakan untuk analisa itu. Karena saya juga coder ya, maka kita tidak mengandalkan tools. Jadi kita menganalisa menggunakan komputasi kita sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa memandang, karena dalam tools itu ada toleransi yang kadang-kadang mengganggu objektivitas kita gitu. Jadi kita harus hitung sendiri karena frame, misalnya satu frame itu kan satu matriks sebenarnya. Jadi kita satu frame itu memuat data spasial yang saya cerita, yaitu X dan Y, baris dan kolom, dan data temporal, waktu progresif. Jadi komputasi matriks di dalamnya itu harus kita uji, kita lakukan sendiri dengan bahasa-bahasa pemrograman, misalnya yang terkenal sekarang yaitu Java dan MATLAB dan Python terakhir gitu ya, bahasa pemrograman supaya audiens juga bisa belajar ya. Artinya berarti Lai ini adalah orang yang kredibel dan pada saat itu digunakan sebagai saksi ahli di kasusnya Jessica Wongso pada saat itu ya. Pakar dan ahli, sudah bukan kaleng-kaleng lagi. Iya, berarti ya wajib dipercaya itu udah. Iya, karena itu dibutuhkan ilmu yang sangat mendalam seperti tadi. Kalau dari bahasa yang sederhana nih ya, karena kan di sini Hani Bani ini bukan jurusan IT atau bukan jurusan teleinformatika lah apa gitu. Telematika. Iya. Jadi kalau bisa disimpulkan dalam bahasa yang sederhana, bagaimana sih kita menganalisa satu video itu asli atau bukan? Simpelnya. Video itu dianalisa bukan hanya lewat detik per detik ya, tapi frame. Jadi di dalam ada variabel namanya di dalam video itu FPS, dalam bahasa Inggrisnya frame per second atau laju frame per detik. Jadi kalau dikatakan 25 frame per detik, maka ada 25 gambar per detik. Nah, setiap gambar ya ada 25 gambar per detik dalam video. Berarti kalau rentangnya 1 menit, 25 dikali 6, 10 menit misalnya video, maka ada 250 gambar di situ tertata, ya kan? 250 gambar. Dan ingat, dalam gambar itu atau citra itu atau frame itu tertata di dalam pixel-pixel. Jadi misalnya ukuran FHD ya, full high definition, itu ukurannya adalah 1920 lebar dan tinggi 1080 pixel. Jadi ada dalam lebarnya itu ada 1980 pixel dan di tingginya itu 1080 pixel. Kalau kita jumlah sekitar 2 jutaan pixel dalam satu frame. 2 juta sekian gitu. Makanya dibilang 2 MP ya. Per detik itu berjalannya ya? Satu frame. Oh, satu frame. Satu frame. Maka satu detik kalau 25 berarti 2 juta dikali 25 ada 50 juta. Wow. Nah, pertanyaannya kok di video saya kok nggak begitu? Kok lebih kecil? Karena menggunakan algoritma kompresi. Dikompres. Dikompres. Dalam format nanti hasilnya AVI atau MPEG dan lainnya. Jadi lebih kecil. MPEG 4 dan lainnya gitu. Oke, kita langsung ke kasusnya Jessica Wongso. Ya. Kan Le sempat menganalisa barang bukti CCTV itu. Itu gimana keadaannya? Pada saat saya maju dan dikonfrontasi oleh saksi ahli ini ya, JPU, Bapak Muhammad Nur Al-Azhar, itu baru kita ketahui ternyata DVR itu kosong. Dengan alasan kenapa Digital kosong? video recorder katanya terhapus. Yang ngomong terhapus siapa? Mungkin saat itu JPU atau saksi ahlinya. Jadi di situ kita, loh, DVR itu sudah kosong. Berarti data yang DVR itu kapasitasnya ya saya baca itu 900 GB itu kosong. Yang tersisa adalah flash disk yang berukuran 32 GB. Bayangkan. DVR yang 900 GB bagaimana ceritanya menjadi 32 GB. Prediksi saya adalah dia lakukan backup dengan memotong
waktu misalnya kanal 1 dipotong misalnya pukul sekian sampai sekian, di backup masukkan flash disk. Terus channel 2 pukul sekian flash disk. Jadi itulah yang terjadi bahwa 32 GB ya harusnya 900, berarti data yang hilang adalah berapa itu? 868 GB itu, entah kemana sekarang. Sebenarnya sebelum kita jauh dulu ke bagaimana cara Lay untuk melihat gitu ya bahwa ini ada manipulasi atau enggak. Sebenarnya CCTV ada berapa sih, Lay? Kan ada yang kemarin tuh katanya cuman ada berapa? 7 atau berapa itu? Nah, ada 9. inilah elemen surprise-nya ya kan. Pada saat di pengadilan saya tonton itu, pada saat saksi ahli IT-nya maju bersidang, itu sampai akhir tidak disebutkan jumlah kanal atau jumlah kamera CCTV gitu. Jadi apa yang saya dapatkan adalah ketika saya menonton pada saat JPU memutar. JPU itu ketika ketika Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa. Nah, di situ Kompas TV ya menyorot monitornya dari operator si ini player dari foldernya ya, terlihat di situ ada sampai 18 kanal. Berarti kameranya nyala semua. Kameranya adalah 18 kamera. 18 titik ya. 18 kamera. Oke, berarti ada itu prediksi kita ada 18 CCTV yang ada di situ. Tapi yang terungkap di dalam persidangan tidak ada. Tidak pernah disebutkan. Ketika saksi ahli Bapak Muhammad Nurul Al-Hazhar itu di sidang atau bersaksi, itu saya ingat hanya pertama adalah kamera 1. Kamera 1 itu di dekat pintu masuk, kamera 17 itu juga di depan pintu masuk tetapi di dekat pembuatan kopi, kamera 17 ya, kamera 1, kamera 17, kamera 3, 4, 5 itu di sekitar meja koktail ya, berarti 1, 17, 3, 4, 5. Oke, 1, 17, 3, 4, 5. Baru 5. Ada lagi kamera 9. Kamera 9 itu di belakang meja 54, di mana Jessica Kumala Wongso berada, dan meja 6. Satu sisi dengan kamera 9. Di belakang juga, di belakang meja 54 itu. Terus, satu lagi kamera 7. Kamera 7 itu yang banyak sekali dilakukan analisa pergerakan berdasarkan mata visual saksi ahli, yaitu jauhnya sekitar 12 meter dari meja 54. Jadi ada kamera 1, 17, 3, 4, 5, mungkin ada 2 juga di sekitar bar itu, terus ada 6, 9, dan 7. Jadi ada 8 ya. Jadi kalau kita periksa di monitornya dari operator JPU itu ada 18 kanal, pertanyaannya yang 10 kemana? Yang sekitar 10 kemana? Gitu. Hilang sendiri kan? Nggak pernah dihadirkan, nggak pernah ditampilkan dalam persidangan, dan saat itu juga baik hakim maupun jaksa dan mungkin pengacara karena memang agak abai ya dengan pengetahuan sangat jauh dari bidangnya, itu tidak meminta konfigurasi instalasi setiap kamera di kafe tersebut. Padahal artinya dari pihak penyidik berkompetensi untuk mendapatkan semua channel itu. Artinya bisa didapatkan itu. Ya bisa dong dari sangat mudah DVR sekali, kan? 900 GB itu kan. 900 GB itu kan harusnya kalau CCTV-nya sudah terpasang lebih dari 14 hari ya. Kalau biasanya 14 hari sudah override ya kan. 14 hari berarti sudah penuh harusnya DVR itu 900 GB. Berarti kan hilang yang lain. Berarti ada sesuatu hal yang membuat itu DVR akhirnya kosong. Ada satu tindakan yang membuat itu kosong. Karena nggak mungkin hilang dengan sendirinya. Logiknya seperti itu. Nggak mungkin hantu kan. Saya berkaca dari kasusnya Sambo misalnya, Bang Sambo. Pada saat kejadian Verdi Sambo, itu CCTV bisa didapatkan bahkan sampai di jalan-jalanan aja bisa didapatkan. Dan bukan dari rumahnya dia. Artinya itu secara fisik ya dirusak ya? Iya, dulu secara fisik artinya jauh lebih mudah, barangnya ada. Sementara sekarang Verdi Sambo yang kasusnya sebegitu heboh juga ya, nggak kalah hebohnya lah juga dengan kasus Jessica ini.
Di setiap jalan, mobilnya kemana ada, di depan rumah orang ada, itu saja bisa didapatkan. Artinya sebenarnya sangat mungkin sekali didapatkan, cuman menurut saya cuman ada 2 hal, mau apa tidak mau. Dan anehnya gitu, harusnya kan seorang ahli forensik digital kan harusnya memetakan konfigurasi letak dari setiap kamera tersebut. Ya. Pertama jumlah kameranya, yang kedua konfigurasi instalasinya, yang ketiga angle-nya. Setiap perusahaan pemasang CCTV pasti dia mengcover semua area dan itu harus overlap. Bersilang gitu ya. Overlap, ya saling tumpang tindih coverage angle-nya gitu ya. Iya. Gitu. Dan itu tidak dilakukan. Jadi kita sampai titik ini masih bertanya-tanya berapa jumlah kamera yang saya dapatkan dari screenshot dari operator JPU ada 18. Tetapi Ada nggak screenshotnya yang bisa diperlihatkan? layout ada di sini. CCTV-nya. Ya. Nah, ini dia. Itu bisa didapatkan di video ini ya. Tajam di Kompas TV. Tajam. Jaksa cecar Jessica di sidang kasus kopi cyanida ini sampai 18 kanal ya, CCTV 18 ya. Makanya saya berasumsi itu ada 18 kamera. Nah, di manakah sebaran kamera-kamera tersebut? Bisa jadi bahwa informasi detail itu bukan dari kamera 7. Kan kamera mahkota yang dianalisa ya, pergerakan menggaruk jarinya Jessica itu menggaruk paha itu di kamera 9 dari belakang. Nah, yang satu lagi kamera mahkota yang untuk dianalisa adalah kamera 7 yang 12 meter. Yang di saat itu dia melakukan pergerakan mengambil sesuatu, memindahkan paper bag, memindahkan kembali paper bag ke sofa dan menaruh sesuatu, memindahkan gelas, menaruh sedotan dan analisa sedotan itu di kamera 7. Pertanyaannya, bisa jadi dengan konfigurasi CCTV yang harusnya dipetakan, harusnya ada CCTV yang lebih dekat ke arah meja 54. Gitu. Tapi kenapa itu tidak dimunculkan? Pada saat itu tidak tersadarkan, tidak tersampaikan. Apa disambar petir? Pertanyaannya nanti di kamera mahkota yang saya akan analisa dan merupakan nanti bukti kunci kita melakukan PK ya di kamera 7 dan kamera 9. Apa saya jelaskan sekarang ya? Boleh, langsung Oke, aja kita kamera jelaskan. 7 ya. Coba. Kamera 7 itu ya, saya baca karena ini full matematika ini. Apa ya? Banyak berita. Nah, kamera 7 itu dengan file CH07_1717 garis hubung 1839. Artinya kamera 7, channel 7 ya, mulai pukul 17.17 sampai pukul 18.39. Nah, Bisa di sambil situ diperlihatkan ke pergerakannya kamera ini nggak? ya. Bisa coba. Ini ya. Pergerakan di sana yang terjadi adalah Mirna menggerakkan telapak tangan di depan mulut dan hidung beberapa kali dan lainnya. Seperti analisa sedotan juga dilakukan di situ, paper bag di atas meja, menggeser satu paper bag ke ujung meja agar sejajar dengan paper bag lain di atas meja, tangan kanan mengambil sesuatu atau gelas ya dikatakan, terus menoleh kiri kanan, memindahkan kembali gelas, memindahkan kembali paper bag ke sofa, itu ada di kamera 7. Ya. Terus di sini poinnya adalah, ini cukup menyedihkan ya, sebenarnya prihatin dan menyedihkan ya, di kamera 7 ya, saya membandingkan nih, analisa saya bukan lewat video visual tapi berdasarkan data, metadata dari file tersebut. Ya, CH0717171839. Itu saya bandingkan metadata yang ada di BAP saksi ahli Christopher Hariman Rianto dengan BAP saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar. Atas video yang sama, artinya kamera yang sama, ya, atas file yang sama, kamera yang sama, dan pukul yang sama. Apa yang terjadi? Di metadata tersebut pada kedua BAP itu berbeda. Ya. Di saksi ahli Christopher Hariman Rianto, ya, di metadatanya resolusi frame atau dimensi frame itu, ya, kamera 7, ya, pukul tersebut itu 1920 1080, artinya lebar 1920 pixel, tinggi 1080 pixel atau Itu FHD. normal lah ya, itu aslinya ya. Dengan laju frame 25, artinya 25 frame per detik. Sementara ya di BAP saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar ya, untuk
video yang sama atau file yang sama, kamera yang sama, pukul yang sama, itu lebarnya menjadi SD, resolusinya menjadi SD, standard definition dengan ukuran 960, lebar, tinggi 576. Artinya secara spasial, ya, MNU melakukan pengerdilan atau reduksi resolusi atau dimensi frame menjadi seperempatnya. Itu dia Hanya seperti seperempatnya. itu dia dikompres atau seperti di cropping? Ada dua ya kemungkinan melakukan itu. Ya, pertama cropping artinya memperkecil dimensi frame secara manual atau lewat software. Yang kedua adalah rescaling ya. Rescaling itu seperti resizing kalau di Photoshop atau lainnya. Itu untuk video editor. Kompres lah ya kayak Bukan dikompres kompres. gitu ya. Jadi kalau cropping itu kalau dia crop lebar dan tingginya dikurangi menjadi seperempatnya, otomatis timestamp-nya juga hilang. Bisa jadi. Iya, iya. Nah, terus nanti timestamp ditambahkan lagi. Oke. Bisa jadi itu. Tapi yang lebih mungkin adalah yang dilakukan adalah downscaling atau resizing, di mana di situ dilakukan misalnya begini, ini baris, ini kolom ya, untuk mengurangi jadi seperempat ya, baris genap ya, baris satu, kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai seterusnya 1920 itu dihilangin setiap kolom genapnya. Kolom genapnya dihilangi, dibuang. Terus baris genapnya juga dihilangi. Jadi secara spasial tinggal seperempat dimensinya. Jadi mekanismenya adalah seperti itu. Yang paling sederhana adalah baris genapnya dihilangi, maka lebarnya tinggal setengah kan. Mungkin begini, coba saya Jadi hasil begini. gambarnya seperti apa tuh? Ya makanya coba, misalnya kayak orang lagi ngedit Misalnya ada foto video gitu ya. gitu. Misalnya ada foto gitu ya. Saya jelaskin foto dulu lah. Kalau cropping kan kita potong nih foto. Potong. Itu potong. Kalau yang tadi masuk scaling itu maksudnya kita dari ujung sama ujung kita tarik memperkecil itu gitu. Bukan langsung di apa namanya, softwarenya sudah ada langsung gitu loh. Jadi bagaimana udah men-scaling, langsung, downscaling, jumlah baris jadi tinggal sekian, tinggal setengahnya. Misalnya 1920 menjadi 960 lebarnya begitu. Nah itu Otomatis. mempengaruhi nggak? Jadi ada bagian-bagian yang terhilangkan dari video itu, mempengaruhi? Bukan bagian-bagian yang terhilangkan, tetapi elemen-elemen atau informasi detailnya itu menjadi hilang. Jadi terciptalah objek-objek di dalam frame yang diperkecil itu ya, Sudah menjadi jelas. scaling itu menjadi kabur, jadi blur, abstrak. ya. Artefaknya menjadi abstrak. Tepi-tepi objek, misalnya wajah atau apa ini menjadi kasar seperti bergerigi, itu dampaknya. Sehingga terciptalah Makanya burem ya. Burem banget itu. gitu. Objek-objeknya Burem, menjadi nggak jelas. lebih kabur, kasar, sehingga ketika dilakukan itu saksi ahli MNU ya itu bebas mengarang cerita karena objek yang diamati itu menjadi kasar dan abstrak dan kabur. Beda ketika aslinya ya kalau 1920 1080 itu kontur objek masih bagus itu. Gitu. Tidak abstrak gitu. Jadi dia susah untuk mengarang atau menerasi pergerakan-pergerakan itu. Makanya di sini ya kesempatan ini saya mengatakan ini bukan lagi dugaan rekayasa, tetapi inilah rekayasa yang sesungguhnya gitu ya. Karena kita punya data. Saya ya ini dari BAP, Iya. bukan pengamatan kita, bukan analisa lain-lain. Ini berdasarkan metadata pada video file yang sama, kamera yang sama, pukul waktu yang sama, rentang waktu yang sama, resolusi yang berbeda, pasti ada rekayasa. Ya, makanya saya aneh gitu. Di tahun 2016 itu FHD itu sudah ada kan? Full HD Ya, juga sudah sudah ada. ada, Full sudah HD ada, itu sudah sudah ada, ada. sudah. Tapi video CCTV yang beredar di YouTube apa segala macam CCTV-nya terkait dengan kasus Jessica lebih bagus 3GP-an ya? Itu burem. Betul sekali. burem Itulah dan karena sekali. sudah di downscaling ya, di downscaling menjadi dimensi spasialnya ya, dimensi frame-nya itu menjadi seperempatnya kan, 1920 dibagi 2 kan itu 960. Iya. Ya kan tingginya menjadi 576 ya, lebih dikit lah dari Padahal lebih dari itu separuh, secara 80, itu ya. siang hari kan? Siang hari terang gitu kan? Habis Jadi itu kalau jelas. frame-nya itu sebegini dibagi ini
setengah, ini bagi setengah kan sisanya tinggal seperempat. Lebih dari Waduh, itu 70% berarti banyak yang diambil ya? Ya 60% lah, 60 sampai 70% Berarti ya. Ya, banyak yang jadi diambil. secara statistika ya, cara menghitung informasinya yang saya buat di sini, secara statistik ya matematika ya, informasi yang hilang dalam persentase akibat downscaling tadi itu ya, merekayasa ukuran frame itu karena tadi saya bilang ya, misalnya kalau yang asli itu 1920 kali 1080 ya, itu ukuran frame, maka satu frame itu ada 1 pixel ya, karena dia RGB berwarna Ya, ya. atau ruang warna RGB atau YUV itu 3 kanal, maka dikali 3. Oke, 1920 kali 1080 dikali 3 kanal ya, karena satu frame itu ada 3 kanal RGB ya, dikali 1 pixel di tiap kanal adalah 8 bit. Jadi total informasi ya harusnya itu jumlah bitnya adalah di sini saya buat bentar ya. Itu sekitar 49.766.400 bit per frame. Ya. Frame itu informasi bitnya ya, kapasitas bit per frame. Terus kalau setelah dia lakukan reduksi ya, rekayasa menjadi standard definition 960 kali 576, maka berapa bit per frame itu 960 dikali 576 kali 8 bit dikali 3 kanal itu 13.271.40 bit per frame ya, atau sekitar 1,65 megabyte per frame. Kalau yang tadi yang aslinya adalah sekitar 6,2 megabyte per frame. Terus kita kalkulasi, kita presentasi, maka ada sekitar 6,22 dikurang 1,65 megabyte per frame, yaitu sekitar 4,57 megabyte per frame hilang, atau sekitar 73% informasi hilang tiap frame. Informasi detailnya ya, Iya, bukan objeknya yang hilang. Kalau cropping bisa hilang objeknya, Iya, tetapi iya. kalau downscaling objeknya tetap ada, Ada. tetapi dia tidak detail lagi. Nah, informasi detail itu yang hilang akibat downscaling tadi itu. Mungkin nggak itu video yang utuh tadi itu di zoom sama dia supaya karena kemarin itu ada keterangan dari Edi Darmawan Salihin ya. Dia mengatakan bahwa itu video kan tadinya utuh tuh. Memang kenapa bisa sampai sedetail itu? Itu karena ada proses zoom supaya kelihatan tangannya katanya. Bisa nggak seperti itu? Zoom itu kan menggunakan algoritma ya. Proses zooming itu kan komputasi Sampai juga. kelihatan Jadi tangannya bukan doang. karena kita geret-geret mouse itu langsung membesar secara otomatis. Bukan, itu kan zooming itu kan algoritmanya yang dikenal untuk replikasi ya, penggandaan pixel. Berdasarkan algoritma yang paling umum adalah current nearest neighbor atau bilinear atau B-spline. Jadi ketika sebuah objek yang sudah kasar ya, karena direduksi, direkayasa frame-nya, objeknya itu sudah already kasar, kita zooming ya, kita zoom ya, yang paling umum digunakan adalah algoritma KNN ya, current nearest neighbor, maka terjadi replikasi pixel. Jadi replikasi penggandaan pixel ke kanan, secara X ya, secara sumbu X dan sumbu Y. Maka objek yang sudah kasar ya, kabur, itu ketika di zoom lagi, maka dia menjadi lebih kasar dan lebih kabur akibat dari proses zooming tadi itu. Berbeda dengan ketika itu aslinya ya 1920 kali 1080, maka ketika kita zoom itu kontur objek itu masih tetap terlihat, misalnya wajah ya tetap terlihat, Jelas masih ya. wajah, iya, warnanya juga masih terlihat karena informasi masih ada gitu. Oke. Di dalam sidang semua keterangan ini sudah disampaikan belum? Belum. Oh, jadi Pada pada saat saat itu sidang belum? itu ini tidak disampaikan. Belum. Jadi saya tambahkan lagi ya Bang ya. Nah tadi kamera 7 ya. Nah kamera 9 itu kamera 7 kan menggambarkan pergerakan tangan, paper bag, sedotan dan lainnya. Ini kamera 7 juga mengalami hal yang sama. Rekayasa juga ini gitu loh. Ukuran frame atau dimensi frame atau resolusi frame itu dikurangi dari 1920 1080 menjadi 960 576. Ya, pada saat itu di kamera inilah dianalisa pergerakan menggaruk. Tangannya seperti menggaruk gitu kan. Gini-gini. Jadi dibuat
menjadi kabur juga Ya, ini, akhirnya nggak jelas ya gitu, sebenarnya nggak jelas ngapain. semua akhirnya, dan rekayasanya lebih gampang. Karena apa? Karena pergerakan itu, objek itu menjadi lebih kabur. Ketika sudah kabur, kita tinggal tambahkan berapa titik saja di beberapa frame, itu seperti mata kita menganggap itu seperti pergerakan. Bisa dipraktekkan? Bisa itu. Coba. Jadi, Ada laptop. kalau sekarang masih susah dong. Nanti saya animasikan ya. Tapi kalau untuk apa tadi sudah ya? Yang 1980 dan 1020 menjadi lebih kecil itu artefaknya semakin lebih jelas, itu nanti dipraktekkan di situ. Oh, boleh kalau animasinya Bang, harus kita edit frame demi frame itu. Misalnya 10 frame, maka itu setiap frame harus kita editnya. Jadi ini kita ubah dikit jadi seperti pergerakan begini di setiap frame itu. Ini juga Jadi hanya di frame itu doang ya? bukan setiap frame itu nanti kita lakukan pengeditan. Anak-anak video editor animasi. itu sudah Ya, paham ya, itu. ya, ya. Gitu loh. Oke, kita coba mau hitung yang 1920 itu biar. Nah ini analisa kita ya yang berupa rekaan ya 7 tahun lalu. Karena kita juga baru sekali datang ke sana, jadi kalau posisinya agak salah ya mungkin bisa dikoreksi nanti. Tapi dari 18 kamera CCTV yang ada di screenshot pada operator dari JPU ketika membuka file video ya di flash disk, itu ada 18 kamera CCTV ya. Karena ada 18 kamera CCTV, maka seharusnya sebaran itu CamX itu saya buat adalah kira-kira dugaan saya sebaran kamera-kamera yang sisanya gitu. Jadi dengan dugaan saya ini, maka seharusnya dengan 18 kamera ada kamera lain yang menangkap kejadian-kejadian pada meja 54 yang lebih detail daripada kamera 7 yang jauh sekitar itu di bawah itu ke arah meja 54 ya 12 meter. Kamera 5. Kamera 7 ini yang bawah ya? Bawah, Ya, 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 kamera 7 yang di bawah itu. Mana kamera 4? Kamera 4 itu nggak ada ya saya tampilkan, tapi ketika di video itu kayaknya mengarah ke koktail bar koktail juga gitu, kamera 4. Oh. Iya, Yang kamera X tadi 4. itu mungkin Ya, kamera 5, kamera 4, kamera 3, kamera 2 saya kira ke arah situ. Kamera 1 itu ke pintu masuk. Nah, kamera 6, kamera 9 di belakang meja 54, kamera 7 itu yang tepat mengarah ke meja 54 yang di Terlalu jauh dong ya kalau dari Iya, situ terlalu ya? jauh. Sementara ada kamera X yang itu jauh lebih Seharusnya dekat. ya, dugaan kita karena 18 kamera harusnya ada sebaran di tengah kan, Iya, iya, iya. yang bisa menangkap menangkap informasi yang lebih detail pada meja 54 gitu. Di mana kamera-kamera tersebut? Itulah dugaan kita gitu loh. Tapi kalau yang tadi BAP itu ya rekayasa itu bukan dugaan, itu fix rekayasa. Ya, ya. Dari kamera 7 dan kamera 9 resolusinya direduksi atau direkayasa menjadi dari 1920 1080 menjadi 960 576 dari FHD menjadi SD ya. Jadi dibedakan. Ini rekonstruksi saya, kalau yang tadi itu BAP dasarnya, BAP dari kedua saksi ahli. Jadi fix itu data ya. Fix itu data saya dapatkan dari BAP-nya gitu. Itu dibedakan ya. Apalagi yang ganjal ya? Nah, ini di sini sudah ilustrasi bagaimana pengaruh dari ini tangkapan layar ya pada saat operator JPU itu membuka. Laptopnya itu ada sampai CCTV 18 ya. Jadi kelihatan. CCTV 18 berarti ada 18 kamera saya juga di situ kan. Harusnya. Iya, Nah, tetapi apa yang aneh adalah CCTV 10 sampai 14 itu nggak ada. 10. Nah, itu kan setelah CCTV 9 langsung 15. Iya. Oh iya betul. Nah, kemanakah CCTV tersebut? Hanya dia dan Tuhan yang tahu, ya kan? Hanya dia. Terus berikutnya saya menjelaskan mengenai ini. Nah, yang di kiri itu adalah sebuah citra ya berukuran 960 576. Sementara yang di kanan adalah 1920 1080. Ya, yang di kanan itu objek kecil ya di ukuran 1920 1080 dan di kiri adalah objek kecil di ukuran 960 576. Bisa diperhatikan kalau di sebelah kanan itu ya objek itu masih kelihatan warnanya,
tepinya juga masih kelihatan, mesti kasar, tetapi kontur objek masih terlihat informasi di situ, ya kan? Tapi kalau di kiri itu sangat blur akibat downscaling tadi itu, downscaling frame itu. Jadi tepi-tepi objek itu benar-benar kabur ya. Nah, di sini meski kasar tetapi agak tegas. Sementara di sini objek sudah semakin kabur dan kabur sehingga informasi detailnya itu semakin hilang akibat reduksi frame itu gitu loh. Jadi ketika saksi ahli Muhammad Nuh menganalisa pergerakan itu yang kabur itu, kita diarahkan terhadap pergerakan-pergerakan piksel yang abstrak sehingga hakim mempercayai narasi dia gitu loh. Karena hakim tidak bisa lagi melihat pergerakan objek tersebut gitu loh. Iya. Gitu. Ya, ini nggak kelihatan apa-apa yang ini apalagi kelihatan. lebih kecil. Ini kan saya masih ilustrasi, namanya ilustrasi harus yang lebih besar dong ya. Kalau dia lebih kecil lagi Lebih itu parah makin lagi. lebih patah lagi. Iya. Lebih artifaknya lebih kasar lagi gitu. Berarti ini 1920 ini satu frame-nya seperti inilah ya. Bukan, ini sebuah objek, ini begini, sebuah objek kecil, ya, saya zoom, Diperbesar. ya, di frame 1920 dan setelah itu saya rescale jadi 960 576. Dampaknya objek tersebut Jadinya ketika dilakukan Iya. rescaling itu. Iya, gitu. yang satu ini kan kelihatan senyum, ini kelihatan menggigil kan. Jadi Masih nggak ada tahu informasi ya, detailnya apa kan? menggigil ya. Kalau ini hantu aja nggak tahu kan, betul. siapapun kita Kan nggak tahu. katanya gitu kelihatan loh. panik gitu ya. Iya. Itu masih wajar. Bagaimana dengan tangan yang lebih kecil? Betul. Iya. Bagaimana dengan Jadi jari? ekspresinya nggak jelas juga ya. Iya, kontur itu kan bentuk ya. Jadi kalau bentuk tangan itu kan kalau semakin kabur itu kan kita nggak tahu Iya, betul. bentuknya, bentuk Nggak tahu. tangan, Iya. bentuk jari, sedotan apalagi, Betul. centerpiece. Dan itu saksi ahli mengatakan itu pergerakan centerpiece, itu pergerakan tangan tanpa melakukan analisa menggunakan algoritma apapun. Dia menggunakan mata telanjangnya. Oh ini Si ahli itu ya? Iya, itu centerpiece, itu tangan, itu tas, itu dengan mata. Dan Mungkin itu matanya ada chip untuk memandang itu enggak? bisa jadi ya, Bisa tapi ya? dia nggak ngaku mungkin. Nggak mau iya. Kan kali aja kan. Tapi apa yang kita lakukan di dunia saintifik kan tidak boleh ya yang namanya Nggak boleh ya? berdasarkan mata visual. Betul. Visual mata kita subjektif bukan objektif. Iya. Subjektif artinya sebuah objek ya misalnya di awan sana bisa jadi oh itu dewa ini. gitu. Iya, Ya, ya, kelihatan ya. seperti Orang payung. lain mengatakan itu Betul. burung. Betul. Itulah optical illusion. Begitu dia kabur, mata kita itu bersifat connecting the dots, menghubung-hubungkan titik Ya, apa sehingga yang kita pikirkan ya. menimbulkan persepsi. Oh. Iya. Oh ini itu ini gitu. Nah Dicocok itulah lagi. Muhammad Nuh mengarang itu. Karena begitu objek kabur, ya informasi hilang 73%, maka hakim mengandalkan ceritanya. Psikolog mengandalkan ceritanya. Iya. Dan saksi-saksi ahli mengandalkan ceritanya. Dan cerita itu membuat keyakinan bagi hakim. Kan parah. Wah, Narasi. reduksi Serem ya. frame, rekayasa frame, Kejahatan. diperkecil menjadi seperempatnya, dan dia bercerita, dan cerita itu menjadi keyakinan hakim. Padahal itu cocokologi bisa jadi ya. Ya, akhirnya cocokologi. Ya itu seperti awan kan kita bicara. Saya lihat itu elang. Iya. Bro, lihat itu, oh dewa ini. Bisa Betul, jadi. betul. Mbak ini mengatakan, itu enggak, itu pesawat terbang. Bisa jadi. Saya juga dulu pernah tuh begitu tuh. Jadi saya makan, tau nggak magic mushroom tuh kan? Magic mushroom tuh. Jadi saya ngeliat mobil tuh jadi miring. Saya ngeliat tiba-tiba yang plafon itu jadi banyak semutnya gitu. Ilusi. Kan. Waktu coba-coba magic mushroom. Mungkin nggak ahli itu lagi makan magic mushroom? Bisa jadi ya kan. Tapi gini bro, apa yang dikatakan diklaim sebagai saintifik ya, sifat saintifik itu kan ada satu ya, yang paling utama dipegang. Saintifik adalah ketika kita melakukan proses saintifik dengan prosedur, dengan metode, dan kita ceritakan ke publik, dan orang lain harus bisa mengulangi, merekonstruksi dengan hasil yang sama, prosedur yang sama, metode Jadi yang sama, jawabannya sama. diulangi oleh orang lain, diuji, itu harus sama. Itu Itu saintifik. Karena betul, saya. ya. Sementara kalau pengamatan Bukan opini. visual, itu bukan saintifik. Itu persepsi. Ya. Itu subjektif. Bisa beda-beda. Itu bias. Begitu. Jadi harusnya hakim jangan mau terpengaruh dengan visual dari mata saksi ahli. Dari mana Anda katakan itu wajahnya Jessica? Harusnya mengatakan gitu. Dari mana itu Anda katakan itu tangan? Saya lihat cuma piksel kasar.
harusnya kan menanyakan seperti itu. Dan keterangan Lai pada saat di persidangan itu justru tidak dipertimbangkan dia. Tidak di dipertimbangkan sama sekali. Sama Saya sekali. mengatakan bahwa pergerakan objek yang abstrak itu sangat bias. Itu persepsi. Berarti Pergerakan hakim itu fisik. lebih percaya dia daripada Lai. Iya betul. Ya. Kenapa bisa bisa begitu ya? bisa jadi dia tidak mengerti tentang itu, karena kan bidangnya jauh. Ya. Iya. Tapi dengan pembelajaran ini harusnya, ya, rekayasa yang dilakukan saksi ahli Muhammad Nu Al-Hazar dan Christopher Yanto, ya, dengan merekayasa dengan mendownscaling ukuran frame sehingga objek menjadi kasar, kabur, retak-retak, ya, yang seharusnya halus, kontur ada, warna ada, itu direduksi 73%, ya, itu dilakukan. Harusnya hakim-hakim yang lain, jaksa-jaksa yang lain itu harus belajar bahwa itu bisa dilakukan, bahwa CCTV itu bisa direkayasa. Iya, berarti sekarang kita meniat pasang CCTV itu untuk mencegah adanya perbuatan-perbuatan sehingga kita punya CCTV. Tapi kalau keadaan seperti itu nggak janji juga ya CCTV. Kalau di tangan yang salah kan di dunia digital kan you can be anybody and you can itu do dia. anything gitu. Mending kita nggak usah pasang CCTV aja ya. Kita Ya kan? Tapi kan ada juga bidang untuk mempelajari forgery masalahnya. Ya, Jadi karena ada- gini, jadinya kalau penegakan hukum seperti ini ya, dengan adanya CCTV, justru persepsi yang tadinya tidak sebegitu banget gitu ya, bisa akhirnya, wah ini Jessica Fix, membunuh apa mengarah. segala macam. Kan lebih baik tidak ada CCTV. You know? Enggak juga, Bang. Karena gini, ketika CCTV itu tidak direkayasa, maka itu sangat tajam kok. Bahkan saya yakin dengan 1920, 1080, 15-20 meter juga kelihatan. Coba Minimum kita buka konturnya, CCTV kita, ada gitu nggak loh. contoh video CCTV? Iya, Bisa nggak iya. lihat dari Ada handphone kamu dari ya? handphone. Coba Astaga. buka. Coba yang Gua tadi. mau lihat, bisa nggak? Ah, yang sekarang aja, biar mantap nih. Coba. Sini. Tuh, handphone tuh, Pi. Pakai itu aja, nggak apa-apa. Sini, buka. Gue pengen lihat. Yang real time aja, yang sekarang, biar jelas. Maksudnya bang, dengan ukuran jarak yang sama adalah dari kamera itu sampai bangku merah ini. Bukan sampai ke sini, ini 15 meter mungkin. Ya, berarti Kalau itu bisa sampai kan? Dari sini, yang kalau tengah? dari sini bisa. Nah, di tengah boleh bisa. dari sini juga boleh. Tapi kalau yang dari yang ujung kalau bisa dapat sini kan lebih jelas juga kan? Bisa jelas juga, malah dapat nggak? Karena kan kita harus apple to apple. Kemarin klaimnya adalah 12 meter kan. Iya. Kamera 7 ke meja 54. Iya, iya, Nah, iya. saya kira yang ke sana itu udah 15 Oh, yang meter. ini aja deh. Yang sini coba. Boleh. Kalau dari sini ke sini 9 meter. 9 meter ya? Oh, nggak ada yang persis. Nggak apa-apa, tapi kalau 9 meter yang penting di sini lebih. 9 meter aja kelihatan, apalagi 7 meter. Bukan 7 meter, 12 meter. 12 meter. Kamera 7, Coba, 12 coba. meter. Jadi Coba kita apple to apple-nya lebih jauh bisa. Oh ya, Nah, apple to ambil yang apple. jauh aja. Mana Yang kalau lebih jauh aja Yang ambil misalnya jauh aja. kelihatan, apalagi yang lebih dekat kan gitu. Ini dia nih. Mana? Coba kita lihat. Ini saya zoom ya atau Ya, gimana? ya, aha. Saya zoom ya. Zoom terus, Ini zoom ini kamera yang sebelah Bisa sana. dideketin nggak kamera? Ya kan? Bisa. Kamera 19, saya coba zoom ya. Zoom. Oh iya kelihatan. Ini berapa meter? Kelihatan tuh. Berapa Bayangkan dengan hasil olahannya Muhammad Nu Al-Azhar, Iya. semua abstrak kabur. Tapi kan bentuk itu kan saja, tahun kontur. 2016. Kalau ada kata-kata kayak gitu gimana? 10, 19, 20, 10, 80. Frame-nya kan nggak bisa berubah. 2 MP. Oh iya, sama. nggak berubah Ini ya. jelas ini. Coba mana kamera tuh? Ya kan? Sudah di zoom ya, dalam keadaan sudah Enggak di zoom. gini, pemirsa juga kan punya CCTV, Mbak. Dan Bisa dicek membuktikannya masing-masing sendiri, Hanibani gitu. yang Iya. punya CCTV, Zoom. kalian FHD ya? zoom, FHD terus di zoom. Dibuktikan. Apakah Dibuktikan. sekasar dengan hasil dari Jarak 12 meter. Di zoom, apakah sekasar sama pada saat video yang Ditayangkan ditampilkan oleh- oleh Kelihatan kok saksi- tangan semua saksi jelas ahli. kok. Tuh. Nah. Ya kan kalau mau gua Kalau masukin ini- tangan juga bisa. Ini misalnya tangan ini gua mau misalnya taruh ini. Bisa kok kelihatan kok. Kelihatan jelas. ya? Kelihatan. Coba aku lihat. Coba Nah. menggeser paperback. Paper. Ah, Coba paperback, paperback mana paperback? paperback. Nung. Paperback mana paperback? Ini Nung? masih on kan ya? Masih. Oh, iya. Aja. Masih. Kita Roll santai terus, banget. roll Seperti terus. familiar. Roll terus, roll terus. Nih, paperback. Paperback, Paperback. itu. Katakanlah inilah. Udah nggak apa-apa. Anggaplah ini. Nah. Coba. Konturnya Lu jangan di kelihatan sini. nggak? Baik warna. Chris jangan di situ, Chris. Nah, oke. Gini, Kelihatan kontur warna tuh. pindahkan. Kelihatan deh. Bandingkan dengan hasil olahan MNU. Kasar, tidak berbentuk, kontur hilang. Tuh, kan kelihatan tuh. Nah. Ya kan? Wah, ya.
sangat terlihat kan rekayasanya. Ya, fik. Mantap. Oke. Oke. Nih, Jadi itu langsung praktek ya. langsung praktek. Jadi nggak- Boleh ya, nggak- Handi nggak- Bani juga langsung Nah, jadi mempraktekkan nanti sendiri. saya tantang ini netizen juga dan yang lain. Ketika itu kalian rescaling ya 1920 ke SD ya 960576 ya. Terus itu tercipta objek kabur, terus setiap frame kalian ganti terang gelap terang gelap, maka itu seperti terjadi pergerakan. Di rumah bisa dicoba sendiri. Iya, Setiap iya, frame diedit terang gelap itu seperti pergerakan gitu. optical illusion itu ya. Optical illusion. Iya. Wah. Dan sayangnya itu dipakai untuk meyakinkan hakim. Menentukan nasib seseorang. Kenapa hakim bisa percaya dengan hal itu? Mungkin abai ilmunya tidak berkorelasi. Maka sebenarnya hakim itu perlu punya satu ahli penasehat kayaknya. Betul, bidang Ya. memanggil ahli yang independen. Independen. Ya kan? Jadi dia yang pegang intinya ini tidak dihadirkan di persidangan. Tetapi- Pada saat ada keterangan ahli A sama ahli B, si hakim harusnya yang mana Gimana ya? itu? Ya, Gitu. gimana itu? Harusnya begitu kan? Iya. Oh, atau pada saat itu mungkin hakimnya lagi sibuk wawancara di TV-TV. Bisa Bisa jadi ya, iya. bisa jadi ya. Kita kan nggak tahu. Oke. Dan Lanjut. satu lagi Bang, informasi. Itu kan kamera 7 dan kamera 9 kan ya. Nah, ini kamera 17. Nah, kamera 17 itu di dekat pintu masuk. Di sana ada analisa pembuatan kopi oleh Rangga, pergerakan kopi. Di situ di BAP ya, CH17 pukul 15.11 sampai 16.17 itu ada 2000 katanya saksi ahli MNU itu ada 2707 frame. Tetapi di dalam metadatanya, metadata file video tersebut ada 98.750 frame. Pertanyaannya, selisihnya ada 96.043 frame. Ada sekitar 64 menit hilang Iya. pergerakan kopi, 64 pembuatan kopi. Di situ saya bacanya di BAP dia gitu, bukan saya karang ini. Berarti ada puluhan ribu frame yang hilang dan itu tidak dibahas dan dianalisa, ditanyakan oleh hakim. Itulah tidak detil gitu loh. Pengadilan ini benar-benar sangat abai terhadap potensi-potensi rekayasa CCTV. Mereka terlalu percaya pada yang katanya saksi ahli digital. Ingat, di dalam dunia digital anyone can be anybody. Anybody can do anything. Iya. Yang perlu Pemahaman kita itu yang lakukan belum adalah tahu. tadi itu cross check dong. Tanyakan saksi ahli yang independen dong di belakang, di dapurnya hakim kan. Ahli Bukan benar, hanya modal betul. percaya. Ada Karena itu bukan penasehatnya lah ya. bidang mereka. Iya. Nah, kalau kita bicara rekayasa, ada lagi nggak ini? Ada. Coba kita lanjut Oke, dulu. kebohongan di depan pengadilan ya. Jadi Oke. pada saat di Kompas TV itu, filenya ini ya. Judulnya ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news ya. Coba ditarik di jam 5.42, 44. Terus di sini juga judul tajam jaksa cecar Jessica di sidang kasus kopi sianida gitu. Iya. Nah, ketika Bang Otto ya, Pak Otto sebagai pengacara Jessica menanyakan, apakah itu yang diputar oleh saksi ahli Muhammad Nuh itu adalah flash disk yang menjadi barang bukti? Tidak. Sekarang putarlah dulu yang menjadi barang bukti. Iya. Apa yang terjadi? Yang diputar adalah hasil rekayasanya. Terlihat dari kasarnya frame-frame tersebut. Yang saya amati itu 960-576. Jadi itu adalah pembohongan di depan pengadilan. Begitu. Iya. Dan begitu juga pun ketika jaksa memutar barang bukti ya di pengadilan yang berasal dari flash disk ya. Judulnya itu di Kompas TV bisa diperiksa pemirsa. Tajam jaksa cecar Jessica di sidang kopi sianida. Di situ operator dari JPU itu juga menayangkan frame yang kasar. Frame-frame yang objek-objeknya sudah blur kasar gitu. Jadi artinya di dalam pengadilan tersebut, persidangan tersebut, kita tidak pernah melihat bagaimana yang asli itu, Faktanya seperti apa ya? 1920 1080 itu. Iya. Yang
tepi objeknya halus, konturnya masih kelihatan, terus warnanya juga masih kelihatan, informasi detail masih kelihatan. Itu nggak pernah ada. Dan sekarang kita dan semua jutaan pemirsa itu nggak pernah melihat itu. Ya, maka dengan data yang manipulatif ya, data yang manipulatif, video yang manipulatif, bukti-bukti yang manipulatif, maka hasil keputusannya juga manipulatif. Begitu. Serem sekali ya. Itulah yang terjadi di dunia kita ya. Saya sedih sekali. Kenapa hakim sangat percaya terhadap seseorang yang bisa digital? Jangan salah. Anyone can do anything. Anyone can be anybody in the kingdom of digital. Berarti masih bisa dong untuk dibuktikan. Ya, ada kalau selain itu ada fakta baru yang bisa kita hadirkan. Nah, fakta barunya ini analisa ya. Analisa. Nah, ini yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, yang tadi itu bagaimana seorang saksi ahli itu mengamati hanya mengandalkan matanya, itu benar-benar tidak saintifik dan itu menghina pekerjaan computer vision ya atau multimedia forensik. Itu benar-benar pekerjaan yang sangat-sangat memalukan. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau memang objek digital yang kita analisa atau ROI atau region of interest itu memang terlalu kecil, informasinya terlalu kecil, artinya entropinya terlalu besar, entropi besar, informasi kecil, entropi besar. Kalau entropinya besar atau informasinya kecil itu memang tidak bisa kita analisa, harus jujur, tidak bisa dianalisa. Apa yang dilakukan adalah dia menggunakan hanya dengan matanya, hanya dengan mata telanjangnya menyimpulkan pergerakan, menyimpulkan itu objek A, objek B, itu dengan matanya, itu menghina pekerjaan computer vision. Banyak algoritma untuk bisa mendeteksi objek, melakukan rekognisi objek ya. Di sini saya tampilkan beberapa, yaitu yang sering dipakai Harkescape, histogram of oriented gradient, SIP yang paling terkenal ya untuk pencocokan sidik jari. Itu biasanya digunakan algoritma SIP ini, ada lokal deskriptor. Jadi nanti ketika objek itu terdeteksi, ada markernya. Oh, mata ada markernya, ada tangan ada markernya. Itu semua melibatkan komputasi. Tadi itu kembali komputasi berbasis matriks. Elemen-elemen atau pixel-pixel di dalam tiap frame itu kita libatkan di dalam komputasi sehingga objek itu bisa terdeteksi. Bukan lewat mata. Itu penghinaan. Semoga tidak terjadi lagi lah di pengadilan di Indonesia bahwa saksi ahli itu hanya mengatakan itu itu bergerak itu hanya dengan mata. Tapi pada saat di persidangan ada nggak bahan yang dikasih untuk dianalisa di dalam persidangan? Tidak ada. Jadi menganalisa melalui? Jadi basis saya pada saat itu tetap BAP mereka. Di BAP mereka saya dari BAP dulu saya analisa, saya dapatkan kalau nggak salah kurang dari 24 jam ya atau berapa hari. Dalam hitungan cepat sekali. BAP itu juga sangat susah kita dapatkan, tidak seperti pemirsa pikirkan BAP sudah 1 bulan kita terima, Jadi hanya hitungan hari itu kita terima dengan mata yang babak belur saya dari rumah kan. Jadi ceritanya awalnya itu saya juga cuek dengan kejadian ini, kembali lagi ya. Kejadian kenapa saya menjadi saksi ahli untuk pengadilan ini adalah istri saya pada saat saya coding menulis buku, istrinya nonton berteriak, "Bang, ini ilmumu di Jepang yang kau pelajari." Berhubungan dengan itu yang pemegang pistol saya tidak mau. Menggerutu istri, suami pun nyerah, saya menyerah, akhirnya menonton sekilas, wah, gak bener ini. Kok pengamatan object recognition-nya tidak ada, hanya mengandalkan visual. Akhirnya saya buatlah summary saya. Kirimlah, saya bilang sama istri saya, kirimlah ke Bang Utu. Akhirnya Bang Utu membacakan itu di pengadilan ketika saksi ahli Christopher Rianto itu diapakan. Baru itu dibacakan, baru besoknya saya dihubungi. Sebenarnya saya tidak apa banget ya dengan pengadilan ini karena saya paham banyak resikonya segala macam. Jadi itulah cerita apanya. Tadi kembali ke BAP, itu sulit kita dapatkan. Saya bilang, Bang, BAP harus ada karena itu
modal kita untuk menganalisa pekerjaan mereka. Kenapa nggak di- BAP itu susah kita Kenapa dapat. susah? Memang kan di pengadilan begitu. Seandainya itu sudah 1-2 bulan saya dapatkan, itu kan prosesnya sudah lama ya. BAP itu sulit sekali kita dapatkan. Enggak, kadang-kadang begini. Jadi memang kita kalau jadi kuasa hukum dari terdakwa ya, kita pada saat jadi kuasa hukum terdakwa kita punya BAP. Apalagi ini kan BAP yang dipegang sama kuasa hukumnya itu katanya setebal apa tuh ya. Nah kondisinya. Untuk mendapatkan itu biasanya kita harus copy dulu, kita harus cari dulu. Sementara dari kita si lawyer mungkin dapatnya cuma satu. Akhirnya kita harus menduplikasi ini banyak supaya bisa kita bagikan ke siapa. Itu kalau dari BAP. Nah begitu. Bukan. BAP khusus ini susah banget deh. Oh gitu. Yes. Sampai saya mata tergantuk-kantuk, biru kurang tidur untuk menganalisa itu. Jadi ya dengan hitungan jam saya tidak bisa mengeksaminasi itu semua. Tapi Karena kalau di saya- dalam persidangan sendiri ada video atau apa yang Iya, dianalisa? Tadi, saya mendasari analisa saya pertama itu dari BAP. Di situ inkonsistensi resolusi frame, Ya, maka ya. terjadi rekayasa. Dari BAP-nya saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar. Loh, kok berbeda 1 jam ini? Kok langsung tiba-tiba jadi ukurannya jadi 1/4-nya ya? Nah, di situ saya langsung minta barang bukti bisa saya akses nggak? Nggak bisa sama sekali. Terus apa yang Apa yang mau dianalisa? Mau analisa, akhirnya kita minta tertati-tati minta tolong sama TV One, iNews dan Kompas TV untuk menjajaki korelasi antara apa yang ada di BAP dengan secara visual. Dan satu lagi YouTube sebagai pembanding. Ya kan, tetapi pihak mereka mengatakan itu data sekunder, tertier. Data primer ditutup. Iya. Senjata saya kan hanya BAP. Sampai sekarang. Gitu. Jadi meskipun senjata saya BAP, saya sudah bisa membuktikan pada titik ini bahwa terjadi rekayasa di mana terjadi pengerdilan resolusi frame pada kamera yang sama, waktu yang sama di kamera 7 dan kamera 9. Itu pergerakan-pergerakan piksel yang dianalisa yang untuk meyakinkan psikolog, hakim, dan JPU. Coba. Iya. Itu ada di BAP, ini bukan debatable lagi, ini BAP. Apalagi kalau data Metadata, Premier ya iya, apalagi kalau saya data primer. Iya. Data primer sampai sekarang tidak ada ditayangkan di pengadilan, makanya saya bilang apa yang ditayangkan itu sudah olahan, itu sudah rekayasa. Itu dari objeknya saya, tidak halus lagi, ya kan, pergerakan pikselnya sudah abstrak, ya kan. Terus tepi-tepinya itu juga sudah bergeri, itu bukan 1920 1085. Kesimpulannya itu. Oke. Dari fakta-fakta baru yang Lai temukan ini, bisa nggak dibawa ke dalam menjadi novum untuk PK nanti? Saya berharap bisa ya, karena ini temuan baru, apalagi bukti yang tidak terbantahkan adalah satu kamera digital di kamera CCTV yang sama, waktu yang sama, tetapi resolusi berbeda. Siapa yang merekayasa siapa? Apakah si Christopher Rianto atau Muhammad Nur Al-Azhar? Kalau dari logika multimedia, tentu yang memperkecil, mereduksi frame itu yang melakukannya kan gitu. Tapi biarlah polisi. Makanya saya pesan kepada Kapolri, Bapak Jenderal Listio yang mudah-mudahan menonton ini, Pak, anak buah Bapak seperti ini, jangan tutup mata, jangan terlalu percaya ketika melakukan ini. Tunjuk juga ahli digital sebagai penyeimbang dari luar, dari profesional, dari universitas. Karena apa? Dalam dunia digital there is no trust. Saya pun bisa melakukannya kalau saya diberikan kepercayaan yang terlalu berlebih. Apalagi dengan misalnya ada uang, ada jabatan, saya pun bisa melakukannya. Bisa aja ya. Iya. Makanya perlu penyeimbang, ada pengawas. Kalau bisa ada second, third opinion dari saksi dengan kompetensi yang sama. Jangan terlalu percaya, gitu intinya. Seperti inilah, sudah carut marut jadi coreng moreng seperti ini. Ini sudah rekayasa. Saya berani berdebat. Kalau diundang di podcast ini pun silahkan. Dengan siapapun silahkan. ya. Dengan ahli. Silahkan. Ya, Gitu. ya. Saya menyatakan saya sudah berhenti
mengatakan ini dugaan karena saya sudah yakin bukan 100% lagi kalau ada variabel 1.000.000% juga saya yakin. Karena apa? Datanya itu mereka supply, bukan saya yang buat. Oke, jadi pesan saya sebenarnya kepada oknum yang mungkin merekayasa atau memanipulasi video CCTV tersebut, besok-besok boleh cari kontaknya siapa? Di podcast ini juga bisa. Lai Rismond, nih. biar dia belajar. Maksudnya gimana rekayasanya biar cantik. Iya dong. Tapi bisa biar nggak? lebih cantik kan? Bisa nggak rekayasanya sampai tidak terlihat 0 kesalahan, 0 mistake gitu? Kalau kita pakai analisa temporal ya, dalam forgery analisis itu kan banyak algoritma yang sangat mutakhir. Yang terakhir itu berbasis misalnya optical flow namanya, itu berbasis machine learning dan neural network itu, machine learning dan deep learning itu saya kira bisa kita lakukan. Cuma memang perlu biaya komputasi, komputasi berbasis server ya, bukan ini. Itu tetap bisa kita lakukan. Jadi ketika Anda melakukan itu di pengadilan, hati-hati, ada orang yang memantau, orang-orang seperti saya. Saya ini bukan apa-apa ini di dunia seperti ini. Ada ribuan orang yang hebat-hebat di Indonesia ini tapi tidak mau speak up. Ayo kalian speak up dong. Ayo gitu. speak up. Dosen-dosen di universitas Demi atau ahli menegakkan kebenaran dan praktisi. keadilan. Ayo speak up dong untuk kebenaran, untuk penegakan hukum gitu loh. Jadi kalau kalian melakukan itu, ada orang lain yang kemampuannya juga untuk mendeteksi itu. Gitu ya. Yes, Jadi semakin yes. canggih tetap ngikutin ya. Makanya ada bidang ilmu forgery analysis. Jadi yang kalau terhebat itu apa sih dari dunia ini, yang spesialisasinya apa itu? Yang udah paling Di expert? dalam dunia digital itu kan tidak ada yang paling hebat yang mengaku paling hebat, Mbak. Tidak ada itu ya. Jadi siapapun bisa melakukan apapun, tetapi tetap ada penyimbang, orang yang ada conscience-nya untuk Pasti ada aja yang bisa. Pasti ada yang menilai juga Yes, ya. yes, Punya yes, lo yes. gini, punya lo Iya. palsu gitu. Oke. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Yang kamera 7 itu Bang. Kamera 7. Ya. Tadi tuh. Surprise. Ya, itu surprise Tadi. ya, kamera 7. Oh, Yang tadi Surprise-nya kan kamera 7 adalah full rekayasa video yang kamera yang sama, pukul, rentang waktu yang sama, itu resolusinya ada dua. Itu beda. surprise banget itu. Itu Pendapat temuan dua baru orang itu. ahli yang berbeda gitu. Itu juga oke kok. Video yang diperiksa sama. secara sains kan harusnya Di, jawabannya di sama. Christopher itu resolusinya 1920-1080 ya. Di EMNU menjadi 960-576. Berarti dari FHD menjadi SD. Itu, Bro. Itu belum ada itu di pengadilan. Gitu loh. Temuan baru itu. Temuan Temuan Nah, bukti baru. kalau Lai sendiri pada saat di pengadilan itu, Lai kan sempat baca BAP. Untuk bagian itu tidak terungkap pada saat itu di pengadilan. Tadi itu karena memang susahnya mendapatkan BAP, eksaminasi saya juga terburu-buru, akhirnya yang saya dapatkan beberapa poin saja. Jadi poin-poin yang ini belum saya dapatkan. Ketika sudah selesai, saya ulang lagi, nonton lagi, terus bolak-balik karena membandingkan dua pemeriksaan BAP ini kan harus Butuh waktu. bulanan bahkan tahunan, kita bolak-balik apa ini, apa yang salah, apa baru dapat semua data. Dan jawabannya hanya ada di diare. Diare. Untuk pertama kali loh ini. Mantap. Jadi untuk rekan-rekan yang mempelajari bidang ini supaya kita sama-sama bersatu untuk Iya. kebenaran, keadilan, penegakan hukum. Filosofinya itu ada dari Dante Alighieri. Dibilang di sini, saya baca ya karena saya nggak hafal. The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis. Bahasa Indonesianya, tempat paling gelap di neraka diperuntukkan bagi mereka yang tetap netral di saat terjadinya krisis moral. Ada lagi dari Edmund Burke. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Bahasa Indonesianya, satu-satunya yang diperlukan untuk menangnya kejahatan adalah ketika orang baik tidak melakukan apapun. Jadi kita harus melakukan sesuatu ini. Gitu. Ayo netizen, kita bergerak. Orang-orang yang bidangnya Yang computer ahli. vision, multimedia, animasi dan lain-lain. Ayo kita buktikan penjelasan-penjelasan saya tadi. Iya. Bisa diuji ya. Ya, bisa Dan di diuji. Indonesia ini ada banyak sekali. Ya. Ya kan ahli-ahli. Habis ini juga gue mau belajar nanti.
Itu bisa juga dipelajari. Kan tadi sudah AI ya kan, mulai lagi Iya, AI mulai untuk masuk. mengenerate AI, news iya. sekarang dunia Oh, sekarang. belajar. Cita-cita sih tinggi kan. Jadi di diare ini penjelasan tadi ini semua dilakukan bukan hanya untuk seorang Jessica Wongso, tapi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Ayo semuanya Hani Bani bersuara di sini yang merasa satu bidang dengan Bang Rismon bisa menghubungi, bisa komen, nanti kita akan hubungi. Betul tidak? Memang kalau memang ahli di bidangnya dan kredibel, kita akan undang juga Kita kasih panggung diare. di sini Kita kasih panggung seluas-luasnya. seluas-luasnya. Gitu. Di compare, ya, jadi sebenarnya bukan menantang ya Le ya. Tapi lebih ke Le punya analisa siapa yang bisa bantah nih kan gitu. Ayo silakan siapa yang mau coba bantah boleh. Begitu. Atau punya sependapat sama gitu kan. Atau ada yang berbeda? Yang penting harus based on ilmu yang didapat scientific gitu ya. Tidak boleh subjektif, tidak boleh persepsi. Jadi ilmu yang didapat, expert di bidangnya, itulah yang kita hadirkan di sini. Jadi kalau kemarin sempat ngobrol-ngobrol saya sama Le ngomongnya begini katanya. Penipuan gimana Le? Penipuan Di depan Tuhan. ini Karena disumpah Tuhan. Gimana? Ini bukan lagi apa namanya Penipuan memberikan juga. keterangan palsu di dalam persidangan gitu. Tapi kalau bahasanya Le karena dia bukan orang hukum, dia bilangnya apa katanya? Ini penipuan terhadap Tuhan katanya. Gitu. Kalau ada pasalnya boleh itu. Tapi ada juga kemarin ahli hukum mengatakan masuk juga ke pasal perusakan barang bukti. Bisa, karena dia mengubah barang bukti yang seharusnya. Tapi kan kembali lagi itu harus kita buktikan pada saat bukti itu diserahkan ke pihak penyidik lalu diubah gitu ya. Setelah diserahkan baru diubah atau sebelum diserahkan diubah dulu. Sudah diubah dulu. Nah, ini harus dibuktikan. Tapi kalau yang sudah diubah dimasukkan juga bisa juga, tergantung apa yang Berarti dibutuhkan. harus diselidiki. Tapi kita bisa lihat dari DVR. Jadi sebenarnya kalau saya ya sebagai orang hukum, saya juga belum sampaikan ke Bang Uto, tapi dari DVR yang kosong terhapus itu jelas Dari situ saja. menghilangkan barang bukti. Kan begitu? Karena ada data yang kosong gitu ya. Dan bisa juga di pasal 32 IT ya di Undang-Undang ITE itu jelas memanipulasi dokumen elektronik atau informasi elektronik. Jadi sebenarnya ini banyak sekali Mengubah, peluang masuk. memanipulasi. Mungkin pihak-pihak yang terlibat dan melakukan itu sekarang kalau nonton ini jantungnya itu empot-empotan tuh. Deg-deg. Udah nggak bisa tidur Iya, ya. nggak bisa tidur. Oknum ya. Oknum dong, kita sayang polisi kan. Ini Ya. kan oknum Jadi polisi. oknum, tidak Iya. semua polisi seperti itu. Kalau tapi saya lebih nggak bicara oknum ya. Kalau oknum tuh 1 atau 2. Kalau saya banyak? selalu bilang dia pihak. oknum yang banyak. Pihak dong. Iya dong. Kalau oknum itu 1-2 orang. Ini kalau saya bilang pihak. Ada pihak. Gerombolan. Sejumlah orang. gitu. Sejumlah orang. Oknum. Gitu. Nggak bisa Secara dibilang- bersama-sama. Secara bersama-sama. Jadi nggak bisa dibilang oknum. Ini adalah gerombolan Iya. gitu. Yang kebetulan mungkin ada di institusi negara. Kan Iya. gitu. Ya, itu. Oke. Oke, gitu ya. Oke Hani Bani, seru banget, santai banget pembicaraan kita kali ini. Santai serius. Santai banget. Mudah-mudahan kesantaian ini bisa melek ya, bisa pencerahan untuk para Hani Bani yang nonton diare kali ini. Jadi jangan di skip videonya kalau nonton dari awal sampai akhir, biar kalian semua pada dapat edukasi tentang bagaimana sih dunia CCTV, computer vision seperti itu, dan kita sama-sama belajar. Oke? Tolong jangan lupa di komen bagaimana pendapatnya. Sampai ketemu lagi di diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. Terima kasih Bang Terima Rismon. kasih kembali. Sayang, thank you.